Cerita kita dimulai jutaan tahun yang lalu. Kita berada di jantung Afrika. Pemandangannya penuh dengan kehidupan. Di antara mereka adalah nenek moyang kita yang paling awal, primata. Kerabat purba ini tidak begitu berbeda dengan kera yang hidup hari ini. Mereka berayun di pepohonan. Mereka mencari makanan. Mereka adalah benih-benih kemanusiaan, menunggu untuk tumbuh. Selama beberapa zaman, primata ini berevolusi. Perubahan iklim memaksa mereka untuk beradaptasi. Salah satu perubahan tersebut menyebabkan bipedalisme, kemampuan berjalan tegak. Ini ada momen penting. Berdiri tegak membebaskan tangan untuk menggunakan alat dan berkomunikasi. Ini adalah awal dari garis keturunan hominin. Salah satu hominin paling awal yang diketahui adalah Sahelanthropus chadensis. Spesies ini hidup sekitar 7 juta tahun yang lalu. Mereka berjalan tegak dan memiliki campuran ciri-ciri seperti kera dan manusia. Kemudian, Australopithecus muncul yang dikenal karena penggunaan alat mereka. Ini adalah langkah-langkah penting di jalan menuju manusia modern. Hominin awal ini luar biasa, namun butuh jutaan tahun lagi bagi spesies kita sendiri untuk muncul. Perjalanan evolusi manusia lambat dan ditandai oleh banyak cabang di pohon keluarga kita. Sekitar 2,5 juta tahun yang lalu, sebuah genus baru muncul, Homo. Homo habilis, si manusia terampil, adalah salah satu yang pertama. Mereka membuat alat-alat batu sederhana, sebuah tanda kecerdasan mereka yang berkembang. Kemudian muncul Homo erectus, yang menguasai api dan bermigrasi keluar dari Afrika. Ini adalah perkembangan yang sangat penting. Api memberikan kehangatan, perlindungan, dan makanan yang dimasak. Ini juga mendorong pertemuan sosial yang penting untuk berbagi bahasa dan pengetahuan. Perjalanan evolusi berlanjut. Spesies hominin baru muncul, masing-masing dengan ciri-ciri unik. Kemudian, sekitar 300.000 tahun yang lalu, Homo sapiens muncul di Afrika. Kita tidak sendirian. Hominin lain seperti Neanderthal juga ada. Namun spesies kita memiliki keunggulan unik, otak yang kompleks. Otak yang kompleks ini memungkinkan pemikiran abstrak, bahasa, dan kerjasama sosial. Kita lebih baik dalam memecahkan masalah dan beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Keterampilan ini terbukti penting untuk kelangsungan hidup kita dan akhirnya dominasi kita. Munculnya Homo sapiens menandai titik balik dalam sejarah bumi. Ini mengatur panggung untuk era baru yang didominasi oleh kecerdikan manusia dan pencarian untuk memahami tempat kita di alam semesta. Sekitar 70.000 tahun yang lalu, sekelompok kecil Homo sapiens berkelana keluar dari Afrika. Ini bukan migrasi pertama hominin, tetapi berbeda. Para penjelajah awal ini membawa potensi bahasa, seni, dan masyarakat yang kompleks. Ada dua teori utama tentang bagaimana Homo sapiens menyebar ke seluruh dunia. Teori keluar dari Afrika mengusulkan satu peristiwa migrasi. Ini menunjukkan manusia modern menggantikan populasi hominin lain yang mereka temui. Namun, teori multiregional berpendapat tentang perkawinan silang dan aliran gen antara berbagai kelompok hominin. Terlepas dari proses pastinya, nenek moyang kita menyebar jauh dan luas. Mereka menghadapi kondisi yang keras dan lingkungan yang beragam. Kemampuan beradaptasi mereka adalah bukti ketahanan spesies kita. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan hominin lain, seperti Neanderthal. Bukti menunjukkan perkawinan silang terjadi antara kelompok-kelompok ini. Saat ini, jejak DNA Neanderthal dapat ditemukan pada manusia modern. Migrasi global inilah momen yang menentukan dalam sejarah manusia. Ini meletakkan dasar bagi peradaban yang menyusul. Bagian 4. Percikan peradaban. Selama ribuan tahun, nenek moyang kita hidup sebagai pemburu pengumpul. Mereka berkeliaran untuk mencari makanan dan tempat tinggal. Kemudian, sekitar 10.000 tahun yang lalu, sebuah revolusi terjadi, revolusi Neolitik. Manusia mulai bercocok tanam dan memelihara hewan. Pergeseran ke pertanian ini memiliki konsekuensi yang mendalam. Untuk pertama kalinya, manusia dapat menetap di satu tempat. Mereka tidak perlu lagi mengikuti kawanan yang bermigrasi atau mencari tanaman musiman.
Stabilitas ini menyebabkan populasi yang lebih besar, desa, dan akhirnya kota. Dengan kehidupan yang menetap, muncul inovasi baru. Tembikar meningkatkan penyimpanan makanan. Sistem irigasi meningkatkan hasil panen. Roda merevolusi transportasi. Kemajuan ini membuka jalan bagi munculnya peradaban. Di Mesopotamia, bulan sabit subur di Timur Tengah, kota-kota pertama muncul. Segera setelah itu, mencabar di Mesir, Lambe Indus, dan Cina. Perturbaji awal ini sistem tulisan besar pemindahkan kompleks. Meram meletakkan dan sebagai sebagian besar manusia. Bagian 5 dari akar kuno hingga mimpi kosmik. Dari akar kuno ini, peradaban manusia berkembang. Kita mengembangkan teknologi baru dari mesin cetak hingga mesin uap hingga komputer. Setiap inovasi mendorong batas-batas dari apa yang mungkin. Sains muncul sebagai alat yang ampuh untuk memahami dunia alami. Kita membuka rahasia atom dan luasnya kosmos. Seni dan filsafat berkembang memperkaya budaya kita dan menantang perspektif kita. Hari ini, kita hidup di era digital. Informasi bergerak dengan kecepatan cahaya. Kita telah berjalan di bulan dan mengirim wahana ke planet-planet yang jauh. Namun, terlepas dari kemajuan kita, banyak tantangan yang masih ada. Perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, dan ancaman perang nuklir tampak besar. Saat kita berdiri di puncak era baru, kita harus melihat ke bintang-bintang dan mengingat asal-usul kita yang sederhana. Kita adalah produk miliaran tahun evolusi, spesies yang mampu melakukan kecerdikan yang hebat dan kehancuran yang mendalam. Masa depan kita bergantung pada pilihan yang kita buat hari ini. Akankah kita terus menjelajahi kosmos dan membuka misteri alam semesta? Atau akankah kita menyerah pada tantangan yang kita hadapi di bumi ini? Jawabannya terletak di dalam diri kita, keturunan dari mereka yang berani berjalan tegak dan menjelajahi dunia di luar sabana.